Satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil. Nah, ini sebetulnya yang menarik bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya. Tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanullah. Ada komentar yang menarik dari salah satu pengamat politik dan juga filsuf tanah air yang cukup populer ya, yaitu Bung Rocky Gerung, di mana di sini beliau akan memberikan statementnya mengenai adu strategi antara PKS dan Anies Baswedan, di mana yang kita tahu Anies Baswedan baru-baru ini menyatakan dukungannya kepada Pramono dan juga Rano Karno. Nah, berbeda dengan PKS yang mereka dari awalnya mendukung Anies, tiba-tiba beralih dukungan ke RK. Nah, sehingga ini bisa memantik permasalahan di antara kedua PKS dan juga Anies Baswedan yang sempat bekerjasama pada tahun 2017 di Pilkada DKI dan juga Pilpres di tahun 2024. Nah, di sini Bung Rocky Gerung memberikan statementnya mengenai adu strategi antara Anies dan PKS. Sangat menarik sekali dan sayang untuk dilewatkan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Apa kalkulasinya Anies sehingga dia meninggalkan pasangan Ridwan Kamil dan khususnya PKS lah, karena PKS kan sekarang ini berpasangan dengan Ridwan Kamil. Ya, itu satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil. Padahal secara sebetulnya secara kultural, secara pengkondisian, Anies dimaksudkan untuk ikut mendukung Ridwan Kamil. Tapi ternyata PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu atau yang disebut anak-anak abah ini akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kita bisa buat analisis apakah itu semacam pragmatisme Anies yang melihat bahwa Ridwan Kamil itu potensi untuk kehilangan dukungan karena ketiadaan ide yang sifatnya menarik, ide yang sifatnya captivated gitu. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa dibuat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Jadi kelihatannya pikiran-pikiran semacam ini yang sedang diedarkan untuk dianalisis oleh para komentator. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler. Kira-kira itu tuh. Ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politics, kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga atau menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu adalah partai yang
lebih inklusif, untuk tidak menyebut sekuler bagi Anies tuh. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu, dan tidak sempit secara ideologis. Nah, ini sebetulnya yang menarik, bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya. Tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu, ya itu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah, dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim Plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim, atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim Plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin. Ya, itulah tadi analisis dari Rocky Gerung, di mana beliau menyatakan bahwa di sini ada adu strategi antara PKS dan Anies Baswedan. Ada ucapan mengenai kalau pemilihan Anies Baswedan ini condong ke Pramono dan Rano adalah salah satu strateginya yang cerdik ya, di mana dia mengakui atau mungkin sudah membaca bahwa bila memang dirinya maju dan akhirnya menang di Pilpres 2029, Anies ini harus menggait dari pemilih yang sekuler ya, yang di luar daripada Islam. Karena memang kalau di sini pada waktu pilkada ini sebenarnya Anies ini menurut Bung Rocky memiliki dua pilihan. Apakah dia ingin tetap bersama PKS atau justru menyeberang dari PKS. Karena memang pemilih Anies ini sudah cukup loyal, sudah cukup teruji ya, di mana memang di saat Anies Baswedan ditinggalkan oleh PKS, nah itu kebanyakan simpatisan PKS justru yang meninggalkan partai tersebut dan justru menyeberang ke Anies Baswedan. Sehingga tentu saja di sini Anies Baswedan berusaha untuk mencari pemilihnya atau simpatisannya yang bukan dari kalangan Muslim menurut Bung Rocky Gerung ya. Di mana di sini bila memang Anies Baswedan bisa bekerja sama dengan para loyalis dari PDIP, maka tentu saja di tahun 2029 dirinya akan memiliki keuntungan dari apa yang dipilihnya pada saat ini. Ya itulah kira-kira pendapat Rocky Gerung yang berusaha kami tangkap dan berusaha kami berikan kesimpulan di sini. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.